Ya, perbedaan itu sunatullah. Tapi hati kita satukan ya bapak-bapak ibu. Kita kompakkan. Kalau umat Islam itu hatinya satu, maka Indonesia ini pasti akan maju. Sebabnya sederhana. Kalau misalnya dibuat arsiran warna, lingkaran, lalu diarsir, 85% dari lingkaran itu kan warnanya sama, yaitu umat Islam. Kalau 85% ini baik, maka bangsa akan baik. Tapi kalau 85% ini tidak baik, mau yang 15% itu mau sebaiknya kayak apa, nggak bisa maju bangsa. Jadi tanggung jawab kita harus baik sebagai umat. Kenapa harus baik? Supaya agama kita baik. Kenapa harus baik? Supaya bangsa kita baik. Kenapa baik? Supaya dunia akhirat kita baik. Dan itu bermula dari hati kita. Bapak ibu-ibu, yang disampaikan oleh para ulama sebagai salah satu hikmah, kenapa Islam itu sangat mendorong kepada yang namanya berjamaah? Karena saya ini dhaif, seperti kata Al-Quran, Muhammad Zirul Majdi itu dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifan, halu'an, jazu'an, lemah, berkeluh kesah. Tapi kalau kita semua bareng-bareng, apa gak malu kita kalau misalnya 1.000, 2.000, 3.000 terus bareng-bareng berkeluh kesah? Gak malu. Maka ketika kita bersama, dhaifnya itu hilang. Saya dhaifnya itu akan ditutupi oleh kekuatan yang lain. Yang lain yang dhaif itu mungkin bisa saya tutupi dengan kemampuan saya. Kita saling menutupi. Itulah indahnya kebersamaan. Disitulah letak kekuatan umat Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak ibu, kita lihat khitab atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran hadis itu tidak pernah mengarah kepada orang per orang. Selalu khitabnya itu adalah khitab muwajjah ila jamaah. Selalu dalam bentuk perintah kepada semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita dikokohkan. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, karena ada peringatan juga dari Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar dari para dai kita, yushiku an tada'a alaikumul umam, bahwa akan datang suatu masa di mana tada'a alaikumul umam, akan datang dari semua sisi, akan datang menghampirimu dari semua sisi. Datang bukan buat bersilaturahim, datang bukan buat ngelus-ngelus, tapi datang untuk memakan. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang lapar sekali tiba-tiba dihidangkan makanan di tengahnya yang lezat, maka dari segala penjuru dia datang dengan kecepatan tinggi, cepet-cepetan supaya paling cepat sampai dan paling cepat menghabiskan makanan itu. Mana umatnya yang datang apa yang dimakan? Nah, dalam hadis itu qas'atiha yang dimakan. Maka ada pertanyaan dari para sahabat gak tergambar. Karena pada saat itu kan al-Islamu fil izam. Jadi dalam proses Islam terus tersebar, membesar, penganutnya semakin banyak. Maka para sahabat bertanya, apa iya ya Rasulullah? Kan kita ini rasanya sekarang semakin banyak, semakin kuat. Apa iya ada orang yang berani datang berkerumun kepada kita untuk membinasakan kita? Apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah jawab tidak, banyak, tetapi ada masalah. Nah, itu ada masalah. Masalah itu namanya wahan.
Wahana itu bukan di tangan, di kaki, tapi di hati. Bapak Ibu, kalau ada Rasulullah SAW menyampaikan peringatan-peringatan kepada kita, bukan supaya kita pesimis. Nah, Nabi itu orang yang paling optimis. Nabi itu orang yang sesulit-sulitnya keadaan, beliau bisa tetap tersenyum. Di boikot 3 tahun, 3 tahun yang dampak boikot itu menyebabkan orang yang sangat beliau cintai, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, sakit-sakitan, keluar dari boikot itu beberapa bulan kemudian meninggal. Diceritakan di dalam riwayat, orang yang paling lebar senyumnya ketika keluar dari lembah tempat diboikot itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Diboikot 3 tahun, keluar bukannya wajahnya susah sedih-sedih. Nabi itu sangat optimistik. Optimisme yang sama harus ada pada diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang seperti hadis yang tadi, itu adalah pengingat untuk kita supaya jangan sampai jatuh ke dalam kondisi. Di dalam hadis itu masalahnya bukan di tangan, kaki, bukan di otak, tapi di hati kita. Nah, itu sebabnya hadirin dan hadirat sekalian, di dalam proses dakwah kita, di dalam proses bersilaturahim kita, di dalam gerak-gerak kita untuk menghadirkan kebaikan, di dalam gerak-gerak tabligh kita, di dalam interaksi kita dengan siapapun, lebih-lebih dan bil khusus dengan sesama umat Islam dan juga dengan siapapun, mari kita tata betul yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak-bapak Ibu, ada sebagian dulu ketika orang-orang masa-masa awal membaca tentang hadis Rasul SAW, lalu mereka fokus bagaimana untuk melatih jiwa umat. Ada yang fokus untuk melatih, katakanlah, ilmu-ilmu perang misalnya. Ada yang fokus untuk mengembangkan ekonomi umat. Tapi ada juga sebagian yang fokus betul untuk memastikan bahwa semua kemajuan-kemajuan yang ada diiringi dengan hati yang baik. Inilah yang menjadi awal dari yang disebut dengan tasawuf atau ahli tasawuf itu. Jadi ahli tasawuf itu sifatnya sebenarnya mereka berusaha menjadi real, berusaha menjadi pengingat supaya kita tidak keliru dan salah langkah di dalam membangun peradaban yang kita cita-citakan. Tidak hanya membangun fisiknya saja, tetapi juga hati kita harus terbangun, supaya antar umat ini tetap hatinya itu satu. Itu sebabnya di dalam sejarah Islam di Indonesia, guru-guru kita itu di dalam semua dakwahnya tidak pernah lupa untuk mengajarkan tasawuf. Kalau kita sebut di tanah Jawa misalnya Wali Songo, saya yakin juga di Pontianak dan di manapun itu selalu ada guru-guru, para habaib, para masyayikh yang mengajarkan ilmu tasawuf. Kenapa? Supaya tidak ada waham tadi yang disebut di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau hati kita sudah sama-sama baik, insya Allah beda-beda sedikit kita akan bisa saling memahami. Tapi kalau hati kita saling membelakangi, duduk dalam satu majelis pun itu tidak ada manfaatnya.
Dulu Rasulullah SAW bersama dengan umat Islam ketika di Madinah dikepung oleh orang Quraisy di dalam perang Khandaq. Pada saat itu ada kegelisahan. Datanglah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Muhammad, jangan khawatir, orang-orang Quraisy itu banyak rupanya. Mereka berkeliling mengepungmu di sekitar Madinah dalam barisan-barisan yang rapi, tapi hati mereka itu tidak sama. Barisnya sama, hatinya saling membelakangi. Gak usah takut yang begitu, kata Allah. Yang kamu perlu takut itu dia pisah-pisah tapi hatinya sama. Baris rapi tapi hatinya saling membelakangi, itu gak ada hatinya. Nah, kita umat Islam, mari kita bangun kebersamaan dari hati. Ada perbedaan ormas, ya itulah sunnatullah. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kalau ada yang bertanya, kok bahasa di dunia ini banyak benar? Wa min ayatihi, itu tanda kekuasaan Allah. Gak usah dirubah-rubah, emang begitu. Wa alwanikum, kok kulit kita beda-beda ya? Kok saya hitam bapak putih? Kok dia, mohon maaf, matanya belok satu sipit? Kok ada yang ikal, ada yang kritik? Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum. Islam tidak pernah bahas itu. Islam tidak ada urusan dengan warna kulit. Islam tidak ada urusan dengan rambut lurus atau keriting. Islam tidak ada urusan dengan lidah yang fasih dan lidah yang kurang fasih. Islam tidak ada urusan dengan etnis, dengan bangsa. Islam itu urusannya iman dan amal saleh. Dan atas dua hal itulah kita menyatukan diri. Ya, perbedaan itu sunatullah. Tapi hati kita satukan ya bapak-bapak ibu. Kita kompak. Kalau umat Islam itu hatinya satu, maka Indonesia ini pasti akan maju. Sebabnya sederhana. Kalau misalnya dibuat arsiran warna, lingkaran, lalu diarsir, 85% dari lingkaran itu kan warnanya sama, yaitu umat Islam. Kalau 85% ini baik, maka bangsa akan baik. Tapi kalau 85% ini tidak baik, mau yang 15% itu mau sebaiknya kayak apa, nggak bisa maju bangsa. Jadi tanggung jawab kita harus baik sebagai umat. Kenapa harus baik? Supaya agama kita baik. Kenapa harus baik? Supaya bangsa kita baik. Kenapa baik? Supaya dunia akhirat kita baik. Dan itu bermula dari hati.